Kita mengambil perjamuan kudus dalam jumlah yang banyak, kemudian mendoakannya, memberikan kepada orang dengan keyakinan bahwa orang kalau makan itu kemudian sembuh. Ya sorry to say gitu ya, apa bedanya itu dengan jimat yang kemudian ditempelkan ke orang dan orang itu misalnya sembuh dan seterusnya. Ini fakta ini. Sang penanya mengatakan, pendetanya itu mengatakan pendeta tidak perlu lagi memberikan perpuluhan. Yesus atau bahkan seluruh Alkitab ya, tidak banyak mendorong kita itu untuk mengejar kebahagiaan. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita adalah mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, Pak Hendry, lanjut lagi kita untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Saya dulu diajarkan bahwa manusia itu butuh kebahagiaan, tapi dia tidak memberitahu sumber kebahagiaan sejati. Ya. Lalu ada motivator yang dia dengar mengatakan bahwa tujuan hidup manusia itu menghindari sengsara dan mencari bahagia sebanyak mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apa konsep kebahagiaan Kristen? Karena Yesus memberi ucapan bahagia, tapi juga suruh sangkal diri dan pikul salib. Oke, baik. Ya sebetulnya ya, Vikaris Kias ya, ini yang menarik ya. Yesus atau bahkan seluruh Alkitab ya, tidak banyak mendorong kita itu untuk mengejar kebahagiaan. Jadi bahkan di dalam ucapan bahagia ya, bukan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka akan bahagia gitu ya. Berbahagialah mereka yang rendah hati, karena mereka akan bahagia. Tidak. Ya tidak. Ya jadi apalagi ya, nah ini juga kita perlu mengingat ya. Khususnya hari ini kita seringkali bahkan mengaitkan kebahagiaan itu seringkali sangat dekat dengan perasaan. Ya, jadi kebahagiaan kita kaitkan dengan perasaan. Kalau dalam pengertian seperti itu ya malah lebih jauh lagi daripada Alkitab itu. Ya karena justru ya orang yang mengejar kebahagiaan dan kebahagiaannya itu dikaitkan dengan perasaan, orang seperti ini malah akan sangat sulit berbahagia. Karena perasaan kita itu sangat-sangat bersifat fluktuatif kalau mau dikatakan. Ya kita bisa sangat-sangat bahagia pergi ke sebuah tempat dengan keluarga. Ya tiba-tiba ban kempes, itu bahagia bisa hilang loh. Bahkan nggak usah seperti itu ya, parkir pada waktu mau keluarkan mobil di depan ada orang parkir paralel gitu ya. Di depan kita langsung perasaan kita akan hilang. Sehingga orang yang mengejar kebahagiaan dan mengaitkan kebahagiaan dengan perasaan, itu adalah orang yang paling sulit untuk bisa berbahagia. Sehingga ini mengingatkan saya ya pada satu orang yang pada waktu dia pergi ke Afrika dan kemudian dia itu sangat terkejut karena di Afrika itu pernikahan masih dijodohkan. Bagi dia mana bisa bahagia? Ya karena orang Amerika kan semua demi kebahagiaan ya, menikah juga demi kebahagiaan begitu ya. Tapi menariknya ketika dia perhatikan lebih dalam, kok sepertinya yang Afrika ini keluarganya lebih bahagia dari Amerika ya. Ya betul, di awal dia pikir ya mana bisa nikah dijodohkan. Ya tidak pernah ketemu, karena bagi orang Amerika kan semua mesti love. Ya love itu akan membawa kepada happiness gitu. Nah sehingga ini hamba Tuhan nih ceritanya ya. Sehingga kemudian dia punya teman hamba Tuhan Afrika, dia nanya gitu ya. Saya bingung loh dengan konsep pernikahan kalian gitu. Nah kemudian dijelaskan dengan sangat baik gitu ya. Memang kami beda. Kamu orang Amerika itu ya, ibarat pernikahan itu sop panas. Diletakkan di atas meja. Kami itu sop dingin. Diletakkan di atas kompor, ya, sehingga mana yang nantinya akan lebih bahagia? Ya, sehingga dari sini kita melihat jawaban Pastor Afrika ini saya rasa lebih mewakili ya di dalam Alkitab. Kalau kita melihat ya kebahagiaan di dalam Alkitab, ya atau berkat lah ya, berkat di dalam Alkitab itu lebih banyak kata kerja, bukan kata benda. Ya beda dengan tadi ya, bahagia kalau saya bisa mempunyai istri yang saya cintai gitu ya, itu bahagia. Tapi tadi bagi yang orang Afrika itu, kamu mengerjakan apa di dalam pernikahanmu? Ya kalau kamu punya sup panas, kamu taruh di atas meja ya dingin. Ya, yang cerai itu bukan berarti mereka menikahnya itu nggak bahagia gitu ya, karena di atas meja. Nggak dikerjakan, sementara orang Afrika ya dikerjakan itu pernikahannya. Nah sama di dalam Alkitab ya. Kalau saya boleh tanya, siapa yang kita ingat even malaikat mengakui bahwa pribadi yang bersangkutan mendapatkan kasih karunia Tuhan? Maria. Hai engkau yang diberkati. Boleh tahu kenapa kok Maria diberkati? Ya ketika Maria bertanya dalam hatinya, apa artinya salam itu? Malaikat kemudian menjawab apa? Kamu akan mengandung,
kamu akan melahirkan dan kau harus memberi nama anak itu Yesus. Ini kata kerja atau kata sifat atau kata benda? Kerja. Dan 3 pekerjaan yang paling berat dan paling berisiko. Mengandung, melahirkan, itu taruhannya nyawa itu. Ya, membesarkan, memberi nama dalam pengertian membesarkan. Itu berat itu. Ya, Abraham yang diberkati. Apa yang pertama kali Tuhan katakan kepada dia? Tinggalkan. Gitu ya, tinggalkan. Demikian juga Petrus, gembalakan domba-dombaku. Nah, itu semuanya adalah kata kerja. Paulus, ya, aku akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan apa yang aku maksudkan untuk dia. Tuhan berkata kepada Ananias ketika Ananias protes, ya, begitu ya, nggak salah nih Tuhan nih. Ya, aku akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang aku tunjukkan kepada dia. Sehingga sebetulnya ya, di dalam Alkitab itu tokoh-tokoh yang berbahagia, ya, itu adalah tokoh-tokoh yang Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sehingga kalau saya boleh simpulkan ya, di dalam Alkitab, bagi Yesus bahagia itu apa? Ya, bukan apa ya, tapi bagaimana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu kata kerja. Ya, bukan cuma kata sifat, bukan cuma kata benda. Kebahagiaan itu adalah kata kerja. Ya, ketika kita boleh menemukan panggilan kita di dalam kerajaan Tuhan itu apa? Ya, kita boleh berbagian di dalam pelayanan gereja Tuhan gitu ya. Kita menemukan ya karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu apa, dan kita memakainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup akan meaningful, akan mempunyai hidup yang berarti. Ya, kalau saya boleh mengatakan, ya itulah gambaran bahagia. Bukan cuma sekedar perasaan atau kita punya barang berapa banyak. Mengenai jangan hanya lihat perasaan ya Pak ya, tapi kan apakah mengasumsikan kalau begitu yang lebih baik adalah lewat pikiran? Karena sekarang lagi zaman itu juga ya, filsafat stoik gitu ya. Orang banyak memakai itu dan banyak membantu dalam menghadapi penderitaan dan sebagainya. Ya, oke, baik, ini pertanyaan sangat baik ya. Nah, tapi begini Vikaris Kias, pikiran itu juga mesti didasarkan kepada kenyataan, bukan sugesti. Tidak apa-apa kok, pikirkan yang positif-positif. Tidak. Sehingga itu kenapa tadi saya mengaitkan kan dengan kerajaan Tuhan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, pikirkanlah apa yang di atas. Ya sih, pikiran. Ya, tapi pikirkanlah apa yang di atas. Pikirkan apa yang di atas itu bukan menghayal ya. Pikirkan betul-betul apa yang memang Tuhan sudah sediakan. Gitu ya. Pikirkan betul-betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ya, terkait dengan pikiran, cuma sekali lagi hati-hati ya. Kalau tadi kebahagiaan terkait dengan perasaan, pikiran kalau kita nggak hati-hati bisa terkait dengan sugesti ini. Enggak. Ya, karena kalau sugesti itu nggak tentu realitanya begitu. Di dalam Alkitab pikiran itu sesuai dengan apa? Dengan realita yang Tuhan itu bahkan jamin ya bagi setiap kita. Ya, sehingga seperti Paulus ya, aku mengejar apa yang di depanku itu bukan seperti mengejar pelangi ya, gitu ya. Tetapi dia jelas kenapa mengejar Kristus, karena aku sudah dia dapatkan. Ya, supaya aku bisa mendapatkan dia karena aku sendiri sudah ditangkap oleh Kristus. Nah ini, ya jadi bukan sekedar angan-angan karena saya sudah ditangkap, ya maka saya berlari ya dengan keyakinan gitu ya, saya akan bisa juga mendapatkan Kristus pada waktunya nanti. Selama di dunia ini bisakah kita mencicipi bahagia yang akan diberikan oleh Tuhan di dunia yang akan datang? Nah, jadi kalau kita mendefinisikan kebahagiaan seperti yang saya jawab tadi, ya jawabnya iya. Ya, carilah kerajaan Allah bukan setelah kita mati. Kita justru sekarang, begitu ya, sekarang begitu kita menyadari kebahagiaan itu adalah kata kerja gitu ya di dalam Kristus, ya justru sekarang kita harus mencarinya, jangan tunggu setelah kita itu meninggalkan dunia ini. Kemudian mengenai upah Pak, memang di surga ada upah, tapi kalau kita hidup hanya mengejar upah, bukankah itu salah? Bukankah harusnya taat karena menyenangkan Tuhan? Ya, saya mau menggarisbawahi hanya ya. Ya kalau hanya ya memang masalah sih, bahkan kalau di dunia pun kalau kita hanya, jadi kita bukan hidup untuk makan ya, kita makan untuk hidup. Jadi ya perlu makan, ya tapi makan untuk hidup, jangan sampai kita hidup untuk makan. Ya sehingga iya sih kalau kita menyenangkan Tuhan hanya memikirkan nanti di surga saya dapat kafling yang lebih besar, rumah yang lebih besar, ya itu problematik sih. Begitu ya, itu problematik. Ya, sehingga kita mesti melihat upah itu dalam pengertian yang lebih luas, meskipun juga jangan sama sekali kita melepaskannya dari hal materi ya, kita bukan dualis ya. Tetapi upah itu lebih luas. Contoh sederhananya ya, seorang anak gitu yang dapat angka baik,
Ya kemudian menunjukkan angka baik kepada orang tuanya, bukan cuma sekedar karena kemudian ayo sudah janji ajak saya jalan-jalan gitu ya. Bukan ya, tapi ya karena ketika dia menunjukkan angka baik kepada orang tuanya kemudian senang dan bagus ya, kamu sudah belajar dengan baik. Itu suatu kebahagiaan. Ya itu apresiasi. Ya jadi upah itu nggak hanya sekedar untuk bertahan hidup ya atau materi saja, tapi juga ada aspek keadilan. Ya kita menghargai yang sudah studi dengan baik, kita memberikan nilai yang adil, ya itu upah juga kan. Saya belajar, saya dapat angka yang baik, itu kan juga upah. Betul ya, tapi itu sesuatu hal yang harus, itu aspek keadilan, bukan cuma sekedar kita mengejar angka. Demikian juga hal yang baik kita mesti apresiasi. Ya sehingga seorang anak akan seneng ya kalau ayahnya mengapresiasi dia. Dan bahkan itu bisa, saya pernah tahu ya ada anak itu yang meskipun dia berhasil ya, tapi seperti somehow ada yang kurang karena dia pingin papanya itu menerima dia tuh. Gitu ya. Jadi kasihan sebetulnya kalau seperti ini ya. Jadi di surga nanti ketika Bapa mengapresiasi kita ya, aduh itu suatu anugerah, suatu kebahagiaan yang besar. Ya sehingga upah ini kita mesti melihat secara lebih luas ya, bukan hanya sekedar nanti di surga saya dapat materi seperti apa gitu. Jika suku Lewi juga wajib, apakah semua pendeta juga wajib memberikan perpuluhan baik yang full time maupun part time? Sang penanya mengatakan kebetulan pendetanya itu mengatakan pendeta tidak perlu lagi memberikan perpuluhan. Izinkan kali ini saya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya kita perlu tahu kan apakah yang menjadi tujuan daripada perpuluhan, mengapa kita perpuluhan? Ya perpuluhan kan bukan seperti pajak. Ya, jadi kalau misalnya kita ya katakanlah anggota dewan gitu ya, maka kita skip pajaknya gitu, misalnya seperti itu. Tidak ya. Perpuluhan itu kan sebagai suatu ucapan syukur, sebagai suatu pengakuan kita bahwa apa yang kita dapatkan berasal dari Tuhan. Ya sehingga kita mau mengembalikan apa yang dari Tuhan supaya pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan. Ya sehingga berkenan dengan prinsip ini ya saya mungkin hanya akan menjawab dengan pertanyaan, apakah hanya penghasilan yang diterima oleh jemaat itu yang berasal dari Tuhan? Ya, apakah persembahan yang diterima oleh hamba Tuhan tidak berasal dari Tuhan? Ya, dan yang kedua, kalau persembahan yang diterima oleh hamba Tuhan juga berasal dari Tuhan, apakah hanya jemaat yang perlu mengakui kalau penghasilannya daripada Tuhan? Apakah hanya jemaat yang perlu menyatakan syukurnya itu kepada Tuhan, sementara kalau hamba Tuhan tidak? Kalau kita boleh kembali kepada Alkitab ya, mana yang kira-kira lebih tepat, hamba Tuhan akan dituntut lebih atau dituntut kurang? Seperti itu aja ya. Jawaban saya harap bisa disimpulkan sendiri begitu. Untuk persembahan perpuluhan memang benar sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan minimal 10% sesuai dengan perintah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah perpuluhan wajib kita berikan ke gereja lokal atau boleh persembahan perpuluhan ini diberikan kepada misalnya 5% gereja lokal, 5% ke lembaga misi? Oh, mungkin 50% kali mungkin maksudnya. Oh iya, 50% ke gereja lokal, 50% ke lembaga misi karena sama-sama pekerjaan Tuhan. Iya, dalam hal ini ya prinsipnya adalah keseimbangan antara gereja lokal dan gereja universal. Ya, jadi di satu sisi gereja itu tidak terbatas hanya 4 dinding ya. Kita mesti melihat gereja universal. Ya, tapi di sisi yang lain juga jangan lupa ya ada gereja universal, tapi kan realitanya kita mau tidak mau ya memang secara manusia kita bergereja di gereja lokal, yang memberkati pernikahan kita adalah hamba Tuhan lokal, yang membaptis kita juga hamba Tuhan lokal. Ya sehingga keseimbangan antara gereja lokal dengan gereja universal ini penting. Kalau saya boleh sedikit melebar ya sebagai hamba Tuhan, ya saya adalah hamba Tuhan gereja lokal. Ya Vikaris Kias juga. Ya tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh membuat acara fokus gitu ya, yang tentunya pemirsanya atau pendengarnya bukan hanya jemaat gereja GRI katakanlah, ya juga tidak. Atau mungkin juga saya bukan berarti tidak boleh melayani jemaat non GRI yang katakanlah memerlukan konseling. Ya boleh-boleh aja. Tetapi saya juga mesti menyadari keterbatasan. Kalau misalnya ada 2 jemaat yang saya perlu konseling gitu ya, dan waktu saya tidak memungkinkan, dan yang satu bukan jemaat GRI, ya maka
gitu ya. Prinsip kewajaran, kalau kita melihat semua faktor yang lain sama ya, tingkat keberatannya mungkin beda. Kalau misalnya yang jemaat GRI katakanlah itu bertanya hal-hal tertentu, tapi yang non GRI mau bunuh diri ya tentunya gitu ya. Tetapi kalau everything else sama gitu ya, ya kalau waktu saya terbatas ya saya harus memprioritaskan jemaat GRI karena itu jemaat lokal. Ya saya mendapatkan persembahan dari gereja lokal saya. Ya sehingga ini prinsip yang kita harus pegang. Ya saya rasa ini prinsip yang bisa diaplikasikan dalam banyak aspek ya. Sehingga kalau andai kata memang kita melihat gereja lokal kita katakanlah belum ada kebutuhan khusus dan kita melihat ada pelayanan misi atau lembaga pelayanan yang lain yang memerlukan gitu ya. Bagi saya pribadi tidak ada salahnya. Gitu ya, tidak ada salahnya, bahkan nggak harus cuma 50-50% ya. Kalau memang kita merasa kondisi gereja kita, puji Tuhan, sedang tidak ada program tertentu misalnya, untuk kebutuhan sehari-hari sangat cukup, 90% atau bahkan 100% perpuluhan, ya kita berikan kepada lembaga misi, apalagi kalau kita tahu memang lembaga misi ini sangat kekurangan, gitu ya. Bagi saya pribadi tidak ada masalah loh. Ya, tapi bukan untuk pekerjaan sosial ya. Kan sekali lagi, di dalam perjanjian lama itu perpuluhan supaya ada makanan di rumahku. Ya sehingga dengan kata lain supaya pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan. Kalau saudara ada beban pekerjaan sosial, bedakan dari perpuluhan. Ya bedakan dari perpuluhan. Saudara ingin menyumbang bencana banjir atau apa, itu bedakan dari perpuluhan. Tetapi kalau untuk tadi ya lembaga misi itu kan bagian dalam pekerjaan Tuhan, kerajaan surga gitu ya, pemberitaan Injil dan seterusnya. Bagi saya silakan. Tetapi ya jangan sampai tadi ya gereja kita ada kebutuhan kita ndak care. Gitu ya, karena saya jemaat universal. Tapi kalau kita memerlukan pelayanan, nyarinya bukan misionaris, nyarinya kepada gembala lokal. Nah, saya rasa itu kurang tepat. Ya, sehingga ya saya pribadi ya lebih condong itu sebetulnya memfokuskan kepada gereja lokal. Gitu ya, karena tadi ya kita beribadah di gereja lokal, dan yang kedua, ya ini juga seharusnya gereja lokal yang baik bisa memfasilitasi persembahan-persembahan dari jemaatnya. Ya kenapa kita perlu ke gereja lokal? Karena kadang-kadang kalau kita tuh secara pribadi ya, sejauh mana kita bisa mengecek misalnya, lembaga misi ini benar atau tidak ya? Latar belakangnya apa ya? Ya atau bahkan yang kadang-kadang terjadi ya, kita meneruskan persembahan kita langsung kepada jemaat lain. Ya yang tanpa melalui diakonia. Bukan berarti kemudian tidak boleh, tetapi yang bukannya juga tidak pernah terjadi ya, dimanfaatkan. Nah kalau gereja, kita mempunyai sumber daya, mempunyai posibilitas untuk mengecek. Ini latar belakangnya siapa nih? Ada saudara-saudaranya atau tidak? Karena prinsip Alkitab ya, orang yang tidak memelihara kerabatnya itu lebih jelek daripada orang kafir. Ya sehingga sebelum gereja itu mendukung satu orang, kita juga perlu melibatkan saudaranya. Jadi nggak bisa sekedar misalnya anaknya pakai uang sendiri, mamanya diserahkan kepada gereja. Itu sangat serius di dalam perjanjian baru ya. Apalagi kalau anaknya ini Kristen. Nah kalau kita pribadi kan nggak dalam posisi ya mengajak anaknya kita saling mendukung yuk untuk mamamu. Nah gereja bisa ini ya, sehingga kalau gereja bisa menjalankan fungsinya dengan baik, kenapa tidak melalui gereja? Karena kita mesti sadar ya, bukan cuma sekedar kita mencari uang itu sulit ya, kita perpuluhan pun itu juga harus dipertanggungjawabkan ya. Jadi jangan juga kita sembarangan memberikan perpuluhan. Ya, jadi akan sangat baik kalau sebetulnya event perpuluhan kita yang kita akan salurkan ke lembaga misi juga melalui gereja. Itu akan sangat baik, kecuali memang misalnya gereja kita tidak memungkinkan untuk memfasilitasi akan hal itu gitu. Saya ingin bertanya, saya kesulitan dalam menyatakan yang benar dalam pergaulan kantor saya. Saya bahkan risih jika teman-teman Kristen saya membahas hal rohani bila ada teman-teman beragama lain di sana. Dan saya juga malu kalau ketahuan rajin ke gereja atau ikut persekutuan. Saya tidak tahu kenapa. Bagaimana agar saya berubah? Vikaris Kias ya, boleh kami bacakan untuk kita Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya sehingga sebetulnya ya ini bisa juga diterjemahkan sebab aku tidak malu akan Injil. Ya itu terjemahan yang juga betul, keyakinan yang kokoh akan Injil juga betul. Tentunya saya tidak bisa sepasti kalau saya ketemu dengan bersangkutan kemudian saya tanya kenapa kamu malu ya. Tetapi kalau saya boleh menduga bagi yang bertanya ya, atau juga kalau ada di antara saudara yang kira-kira mungkin mempunyai perasaan yang sama, karena saya dulu pada waktu saya ingat kuliah pernah mempunyai perasaan seperti ini. Ya, jadi saya ingat pada waktu itu setelah saya ikut kebaktiannya Pendeta Stephen Tong, Speak
pulangnya malam, ya itu kan acaranya di sebelahnya mall, sehingga dari situ kami ke mall, saya merasa malu loh bawa Alkitab. Gitu ya, ke mall kok bawa Alkitab gitu ya. Terus saya pikir-pikir ini gimana ya, saya barusan ikut, saya lupa ya waktu itu speak atau malah KKR gitu. Gimana ya, habis ikut KKR kemudian ke mall bawa Alkitab aja kok malu gitu ya. Ya sehingga kemudian saya menemukan ayat tadi ya. Dan di ayat tadi Paulus mengatakan, aku tidak malu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab, nah berarti ada alasannya ini. Gitu ya, sehingga silakan untuk direfleksikan. Apakah mungkin saudara malu akan Injil karena saudara tidak pernah bangga akan Injil? Dan saudara tidak pernah bangga akan Injil karena tidak sungguh-sungguh mengerti ini. Kenapa kok saya mesti Injil? Ya sehingga di dalam katekisasi di GRI ya, etis yang saya pimpin ya. Di pertemuan pertama saya selalu mendorong untuk peserta katekisasi. Saya ingin melalui katekisasi ini kita menjadi dewasa. Dan saya mengatakan loh, ya agama ini banyak, keyakinan banyak. Kenapa kamu Kristen? Sekedar ikut orang tua gitu ya, itu tidak dewasa. Ya karena kalau kita SD ditanya kenapa kamu SD itu ya karena disuruh oleh orang tua. Kenapa kamu TK-nya kok TK-nya di sana karena orang tua yang membawa. SMP juga begitu. Tapi kalau kuliah ya memprihatinkan ya. Kenapa kok Vikaris Kias mengambil jurusan ini atau bahkan mengapa Vikaris Kias kok akhirnya ke STTRI ya karena disuruh papa mama. Waduh gitu ya. Kalau jawab seperti itu pasti nggak diterima sih di awal. Ini kedewasaannya di mana? Ya sehingga mungkinkah ya, bagi yang bertanya atau juga bagi saudara yang mempunyai rasa sungkan atau malu yang sama, sejauh mana ya kita tahu kita Kristen? Ya agama banyak, keyakinan banyak. Kenapa kita Kristen? Kenapa kita yakin kita perlu mengikut Yesus? Kenapa harus melalui Yesus ada keselamatan? Nah, di dalam Roma itu Paulus jawab satu-satu. Itu kenapa dia tidak malu ya? Karena dia tahu Injil adalah kuasa Allah. Kenapa Injil kuasa Allah? Karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Apa artinya Injil menyatakan kebenaran Allah? Ya, itu yang dia bahas di seluruh Roma. Ya, sehingga kalau saya boleh memberikan jawaban singkatnya ini ya, karena tidak mungkin kan kita mengeksposisi surat Roma gitu ya. Persis seperti yang saya sudah singgung beberapa pertemuan sebelumnya. Ya kadang-kadang ya justru karena kita hanya menekankan kasih bisa membuat kita malu akan Injil. Ya karena kalau Allah itu mengasihi, harusnya dia berikan satu jalan atau banyak jalan. Banyak. Ya, itu membuat kita malu ya, keselamatan hanya di dalam Kristus. Sempit kamu, malu gitu ya. Ya sehingga itu kenapa saya berkali-kali mengatakan dan saya mendorong sekali lagi untuk pendengar kita ya, harus melihat Allah yang benar. Sehingga di dalam Roma pasal 1 tadi ya, Paulus mengatakan kenapa dia tidak malu akan Injil. Karena dia mengamini Injil kuasa Allah. Kenapa Injil kuasa Allah? Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah, bukan hanya kasih. Kebenaran Allah. Begitu kita berbicara mengenai kebenaran, seperti yang sudah pernah kita bahas, ya saya mengundang saudara untuk memikirkan bagaimana Allah bisa menyelamatkan orang berdosa dan tetap benar di luar Injil. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita khususnya yang dari kecil Kristen ya, Allah menerima orang berdosa, amin. Hakim yang benar melepaskan koruptor, dah amin. Bedanya di mana? Ya tidak benar itu hakim yang melepaskan koruptor. Allah yang menerima orang berdosa benar ya. Kok bisa benar? Benernya di mana? Nah, begitu saudara bisa menjawab ini di dalam Injil, kita harusnya akan mempunyai keyakinan yang lebih kokoh. Karena sekali lagi loh, kalau saya diizinkan, saya izin, ya mungkin bukan menantang ya, mengundang gitu ya. Kalau ada di antara saudara yang bisa menjawab bagaimana caranya, ya hakim melepaskan koruptor tidak benar. Ya bagaimana bisa Allah menerima orang berdosa dan tetap benar di luar salib Kristus? Kalau yang ada jawabannya, boleh sekali lagi menuliskan di WA di dalam kolom deskripsi kita. Saya beneran pingin tahu. Honestly speaking, saya beneran pingin tahu. Ya karena saya cukup yakin, saya sangat yakin begitu ya. Tidak ada. Tidak ada jawaban kok bisa Allah menerima orang berdosa begitu ya dan tetap benar, mengkompromikan kebenarannya. Tidak ada jawaban lain yang bisa diberikan selain karena ya melalui penebusan Kristus kita diselamatkan. Ya, tanpa mengkompromikan kebenaran Allah, karena setiap dosa kita ditanggung oleh Kristus sebagai representasi manusia yang baru dan sebagai Allah yang turun menjadi manusia. Ya harap kalau saudara menyadari akan hal ini ya, saudara bisa melihat juga di dalam fokus lecture harusnya kita sudah membahas mengenai kenapa keselamatan itu sulit, gitu ya, dan kenapa harus di dalam Kristus. Nah harapan saya saudara bisa lebih tidak malu lagi akan Injil. Jika janin hasil dari kasus pemerkosaan, apakah tidak boleh diaborsi?
Kalau tidak boleh, bukankah bisa membuat ibunya gila? Saya katakan bahwa itu tetap tidak boleh dan perlu pendampingan gereja berkenaan dengan pergumulan jiwa yang tidak mudah. Oke, baik. Ya, saya mesti mengatakan terlebih dahulu ya, tidak tentu juga seorang ibu atau seorang gadis ya, katakanlah yang mengandung ya karena akibat tragedi seperti itu kemudian menjadi gila. Tidak pasti juga, ya, itu bukan hal yang kita bisa 100% seperti itu. Ya, sehingga saya percaya gereja mempunyai kewajiban untuk menguatkan, gitu ya, mendorong, ya sebisa mungkin kita dorong yang bersangkutan sampai bisa melahirkan. Ya meskipun seperti andai kata misalnya dia benar-benar tidak merasa sanggup untuk membesarkan anak karena katakanlah dia mungkin masih gadis, kita juga gereja juga bisa mengusahakan untuk mencarikan orang tua angkat misalnya gitu ya. Sehingga saya percaya gereja harus mengencourage kalau andai kata ada jemaat kita yang mengalami tragedi seperti ini. Tetapi tadi saya mengatakan tidak selalu gadis yang diperkosa kemudian mengandung itu menjadi gila. Tetapi juga bukannya tidak ada yang benar-benar tidak sanggup. Gitu ya. Sekali lagi kita mesti mempertimbangkan kedua hal ini. Ya sehingga kalau setelah kita mengencourage, setelah kita mendorong, dia benar-benar tidak sanggup ya. Ya dan kita dan orang tua juga sangat khawatir. Teruskan sedikit lagi bisa masuk rumah sakit jiwa ini. Ya saya percaya dalam hal ini ya tidak tepat ya kalau gereja itu menambahi beban orang yang sudah terbeban. Ya sehingga jangan menindas orang yang sudah tertindas. Ya in the name of truth. Ya sehingga dalam kasus seperti ini ya saya percaya gereja bisa mengizinkan, bukan mendorong ya, atau bahkan ya bisa kemudian boleh saya mengatakan mewakili Tuhan memberikan restu gitu ya kepada yang bersangkutan ketika dia betul-betul tidak tahan dan akhirnya bersama orang tuanya memutuskan untuk menggugurkan karena ya dia hamil karena ada satu tindak pemerkosaan. Ya seperti itu, tetapi sekali lagi juga saya harus mengatakan ini kasus khusus, jangan digeneralisasi. Dan kalau ada yang tanya, Bapak kok berani mengatakan ya, merestui? Ada contohnya enggak? Ada. Ya saya ingat kita pernah bahas ya di dalam Fokus, tapi saya lupa ya episode keberapa begitu ya. Cerita Naaman, Elisa merestui ketika Naaman mengatakan izinkan saya masuk. Ya ketika kaisar itu ke tempat berhala, ya saya harus mendampingi dia masuk ke kuil itu. Bisakah saya mendapatkan izin? Dan Elisa mengatakan oke. Ya karena memang di dalam kondisi Naaman petobat baru gitu ya. Ya dia tidak bisa kita harapkan seperti Daniel. Gitu ya. Ya udah bisa dong, harusnya Elisa tuh film Naaman seperti Daniel gitu ya, Sadrak Mesak Abednego. Ya nanti dulu gitu ya, nanti dulu sehingga ya ini cerita Alkitab ya. Daniel cerita Alkitab. Ya kemudian juga Elisa memberikan izin kepada Naaman juga cerita Alkitab gitu ya. Jadi bukan hanya Alkitab itu mencatat mengenai Daniel, Sadrak Mesak Abednego yang rela dikirim ke gua singa, dilempar ke perapian. Naaman juga cerita Alkitab. Ya, dan tidak ada ya puji Tuhan sampai sekarang saya belum pernah mendengar khotbah yang mengatakan Elisa kompromi gitu ya. Ya enggak. Tapi sekali lagi ya, ini case very special case. Jadi jangan juga kemudian dicomot bagian tadinya, wah katanya reform orang hamil apapun alasannya boleh menggugurkan, enggak. Ya secara umum gitu ya, tidak. Bahkan tadi pun juga kita harus encourage, tetapi kalau memang dia sungguh-sungguh tidak sanggup, ya kita boleh memberikan izin. Ya saya teringat tahun 98, pada waktu itu saya masih kuliah ya di institut, sekarang STT kan. Dan itu kan peristiwa kan baru. Ya dan pada waktu itu banyak pertanyaan yang masuk ke Pak Tong. Karena sepertinya peristiwa yang kita baru dapat pertanyaan ini ya peristiwa yang real ya, bukan sekedar kalau. Ya dari yang saya baca juga sepertinya itu real terjadi ya. Dan 98 sepertinya itu sangat real. Bagaimana? Dan saya ingat sekali pada waktu Pak Chong juga mengatakan ya, kalau memang yang bersangkutan tidak sanggup, kita mesti mengizinkan. Dan saya ingat waktu banyak protes juga, kok bisa hamba Tuhan? Ya mesti melihat konteks ya, gitu ya, konteksnya seperti itu. Ya hati-hati ya, bagaimanapun kita juga perlu mengingat Yohanes pasal ke-8. Yesus tidak sedang membenarkan perzinahan ya. Cuman kadang-kadang kita bisa seperti di cerita itu ya. Kita tanpa pertimbangan yang penuh begitu ya pada waktu kita mengatakan ini salah, ini tidak boleh. Ya meskipun tanpa berarti kita mau mengatakan menggugurkan tidak salah, tapi ada situasi dan kita bersyukur ya. Alkitab kita memberikan prinsip umum. Alkitab kita juga ada mencatat mengenai situasi-situasi khusus seperti ini begitu. Oke, baik Pak. Thank you untuk jawaban-jawabannya. Kiranya boleh menjadi berkat.
Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.